Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Eva Fauzia dari SD 19A3 akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qoro'a yaqra'u Quran, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara dan membacanya merupakan amal ibadah. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu ini diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum kumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Membahas hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya. Akan tetapi, lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu agama sama pentingnya bagi kehidupan manusia. Kedua ilmu itu saling mengisi dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Albert Einstein juga mengatakan bahwa science without religion is blind and religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa dilandasi agama akan buta, dan agama tanpa dilandasi ilmu pengetahuan akan menjadi lumpuh. Pendapat Einstein ini sangat penting untuk umat beragama, karena ilmu pengetahuan yang dikuasai dengan baik akan menjadi bermanfaat bagi umat manusia berkat adanya tuntunan agama. Dalam hal ini, agama menjadi pelita yang menerangi pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah telah mengisyaratkan agar manusia mau belajar menguasai ilmu pengetahuan. Perintah Allah ini terdapat dalam firman-Nya yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajari manusia apa yang belum diketahui. Kemudian, apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah alam semesta yang diciptakan Allah ini yang banyak mengandung ilmu pengetahuan. Allah sengaja menciptakan alam semesta ini agar dipelajari oleh manusia sebagai suatu ilmu pengetahuan. Allah juga memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia sejak awal penciptaan manusia sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 31-33. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberi suatu ilmu kepada manusia
yang tidak diberikannya kepada malaikat. Allah mengetahui segala yang terlahir maupun yang tersembunyi di dalam hati, dan ilmu Allah sangat luas, meliputi segala rahasia yang ada di langit dan di bumi. Ilmu yang diberikan Allah kepada manusia hanya sebagian kecil dari seluruh ilmu Allah, seperti yang tercermin dalam firman Allah yang artinya, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi, dalam Al-Quran, selain beribadah, Allah juga menyuruh kita untuk membaca dan belajar atau mencari ilmu. Ilmu akan membawa manusia kepada pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya orang-orang berilmu saja yang mudah menerima kenyataan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lalu, bagaimana hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ya, tentunya hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan serta teknologi kaitannya sangat erat. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ada yang langsung mudah dipahami karena tersurat langsung pada ayat-ayatnya. Namun, ada pula ilmu-ilmu yang dimaksud harus direnungkan terlebih dahulu dan perlu pemikiran lebih lanjut karena hanya tersirat pada ayat-ayatnya. Ayat-ayat dalam Al-Quran selalu merangsang akal manusia untuk selalu berpikir lebih lanjut tentang isi ayat-ayatnya yang banyak menyangkut tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat-ayat Al-Quran juga tidak ada yang menghambat kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sebaliknya, Al-Quran selalu menantang manusia untuk menggunakan akalnya agar mendapatkan pelajaran dari ayat-ayatnya. Contoh dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat di atas mengandung isyarat bahwa manusia harus mempunyai kekuatan untuk mengalahkan gaya tarik bumi, manakala manusia ingin menembus penjuru langit meninggalkan bumi. Kekuatan apa yang dimaksud ini? Nah, untuk manusia yang hidup pada zaman maju seperti sekarang ini, tentulah tidak sulit untuk mengatakan bahwa kekuatan yang dimaksud adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang peroketan yang dapat mengantarkan manusia ke luar angkasa. Seperti contohnya pesawat luar angkasa Apollo 11 milik Amerika Serikat dan Soyuz milik Rusia yang dapat mengalahkan gaya tarik bumi dengan dorongan roket. Contoh ayat lainnya adalah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi atau perisai untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah SWT. Ayat di atas mengisyaratkan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bagaimana mengerjakan logam atau besi agar dapat dibuat baju besi atau perisai sehingga pemakainya tahan terhadap sabetan pedang dan juga tidak tembus panah. Pada saat ini juga telah dibuat baju atau rompi tahan peluru yang dipakai para pejabat negara dan petugas keamanan demi keselamatan dari tembakan. Ternyata dalam Al-Quran terhadap ayat yang mengisyaratkannya dapat dibaca dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Dan masih banyak lagi contoh pembahasan mengenai ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dalam Al-Quran yang pada zaman ini telah ditemukan dan dimanfaatkan. Karena tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang lengkap dan sempurna seperti halnya kitabullah Al-Quranul Karim. Mungkin sekian pembahasan singkat mengenai Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.